Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam persatuan Indonesia. Salam generasi penerus Pancasila NKRI harga mati. Sesuai dengan unggahan yang kemarin juga sampai saat ini masih seperti yang kita lihat dan yang pasti kita ikut merasakan meskipun kita tidak bertempat tinggal atau tidak berada di daerah Rempang, Kepulauan Riau, Batam. Jadi dari unggahan yang kemarin Menteri Bahlil itu bilang persiapan tanggal 28 September ini akan direlokasikan warga di sana, dan ini masih dalam tahap nego-nego. Yang pasti dari pemerintah pusat kenceng, mudah-mudahan dengan cara yang baik dan hak-hak mereka, saudara-saudara kita yang di sana kepengen bertahan ataupun tidak. Namanya orang banyak, pasti ada yang bahasanya itu kena omongan yang enak terus mau bisa bertahan, dan sebaliknya masih berkukuh untuk mempertahankan tanah kelahiran nenek moyang juga, yang kita semua pasti tahu sebelum Indonesia merdeka mereka nenek moyang saudara-saudara kita yang suku Melayu, bangsa Melayu di sana itu sudah hadir, sudah ada. Nah, dari sini kemarin demo besar-besaran juga di Jakarta, bahkan para purnawirawan TNI itu pasti semua keluar dari hati nurani, dan ini semua gambaran-gambaran yang kita lihat dari simpati dan empati. Mungkin dari kemarin ada yang juga nanya apa yang dilakukan Ganaspati. Satu, berdoa dan mendoakan, itu yang biasa Ganaspati lakukan. Jadi kekuatan itu bukan cuma dari fisik, kekuatan itu yang non fisik, yang metafisika. Itu juga Allah menurunkan adanya alam bumi seisinya, itu ada zahir, ada batin, ada fisik, ada metafisika. Jadi posisi dan situasi kondisi lah yang sampai saat ini, detik ini, kita upayakan, kita doakan, kita dorong yang terbaik buat rakyat, saudara-saudara warga Melayu saat ini. Dan nantikan unggahan saya berikutnya. Selain dari Rempang, ini juga ada indikasi, bahasanya indikasi, yang itu sudah masuk dalam pembahasan di DPR RI. Jadi saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tolong luangkan waktu setiap maghrib dan subuh, bacaan Fatihah bagi yang muslim, dan bagi yang non muslim silahkan untuk memberikan doa dengan cara masing-masing, yaitu kepada angin, air, api, dan bumi yang kita bijak. Dan disinilah berbagai macam kejadian dari kemarin itu, dari segi syar'i dan fikih, juga dari segi hakikat, banyak para tokoh-tokoh dari senior-senior Melayu untuk membackup atau membela para saudara-saudara yang bahasanya masih ada urusan ataupun ditahan, dan seperti itulah yang terjadi. Yang pasti untuk membebaskan saudara-saudara yang posisi mereka kejadian kemarin itu masih ditahan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, dan kemarin itu pula Menteri Bahlil itu turun ke lapangan, bahasanya untuk menyampaikan, untuk sosialisasi kepada masyarakat, saudara-saudara kita rakyat Melayu yang ada di daerah Rempang, Galang. Ya mungkin gak semuanya, tapi dari video yang unggahan warga sipil, warga saudara-saudara yang ada di sana banyak berseliweran juga. Dari sini seperti yang disampaikan juga di media sosial, berita langsung ataupun yang tidak langsung, dari Menteri Bahlil ini menjelaskan secara detail menurut versi pemerintah. Nah, banyak juga dan kebanyakan warga di sana itu menolak. Nah, dari sinilah kita bisa memahami
betapa hati disayat, bagaimana kita merasakan apa itu pedihnya yang dirasakan saudara-saudara kita yang di sana. Ini ya ada opini juga, masukan juga dari seorang bule yang namanya Max. Jadi dia tahu bagaimana rasanya dan dia cerdas juga untuk mensikapi keadaan-keadaan yang ada di Indonesia khususnya. Itu normal. Investor dari negara lain pula, orang asing mengusir warga lokal. Itu mengerikan banget. Pada dasarnya, pada intinya nggak sama, nggak beda jauh dengan rakyat, semua rakyat yang mengeluarkan unek-unek dari hati nurani. Begitupun juga saya dari hati nurani, bukan dari apa-apa dan tidak ada tendensi apapun kecuali dari satu. Saya pribadi minta izin dan meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan apa yang menjadi hak-hak manusia, apa yang menjadi hak rakyat kecil. Jadi kembali lagi itu bahasanya kepada pemerintah yang untuk menjalankan roda kepemerintahan ini yang pasti harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari situlah pasti rakyat Indonesia ini akan berjalan sesuai dengan Pancasila. Kampanyekan tidak mungkin. Makanya kita lacak jejak digital. Apakah pernah terjadi pemilu di situ? Dibuka TPS dan curang sekali. Kalian mencari suara mereka, tapi ketika sekarang mereka itu bermasalah, maaf, dibikin masalah sama kalian, tidak ada yang turun tangan. Karena nenek-nenek, ibu-ibu, aki-aki semua berteriak-teriak sama anak muda. Mana perwakilan rakyat itu? Boro-boro dari pusat. Kalau dari pusat itu kan sibuk goyang lele dan cari investasi. Bangga banget sih dengan investasi. Memang negara lain yang maju. Oke, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau menurut saya pribadi, jadi kemarin saya lihat juga dari apa itu press release ataupun dari statement seorang presiden, hal seperti ini kok mesti presiden yang turun. Nah, ini yang menurut saya pribadi kurang tepat, kurang jelas. Yang namanya pemimpin, apalagi pemimpin sebuah negara, dan ini kaitannya sama ribuan rakyat. Rakyat ini pasti rakyat dari seorang presiden, pemimpin sebuah negara, pasti harus turun. Kalau saya pribadi bahasanya, apalagi saya muslim, saya pasti harus turun dan menyelesaikan itu, harus turun, nggak boleh diwakilkan. Kalau menurut saya pribadi, kenapa emang harus seperti itu? Sejatinya pemimpin emang harus seperti itu. Ya mungkin Allah memberikan taufik, semua kehendak Allah. Kita semua mendoakan yang terbaik di alam bumi ini. Semua makhluk kita doakan yang terbaik. Semua makhluk kita doakan benar-benar bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Sang Pencipta. Meskipun punya ilmu, tapi saya nggak punya uang, hanya punya ilmu. Ilmu sana dan dicuri. Jadi di Asia beda dengan di Eropa. Kalau di Asia, maaf, orang yang punya uang dia adalah raja. Dia akan menindas yang lemah. Meskipun yang lemah itu punya ilmu, maka saya tidak mau. Itu namanya investasi. Kita jadi bubar, kita jadi jongos, investor. Investasi boleh-boleh saja. Negara maju juga melakukan hal itu, tapi persentasenya 20%, bukan mengandalkan 100% investasi. Artinya kita lama-lama itu bisa dibubak selamanya. Nah sekarang butuh masalah manajemen dari luar negeri, dari ya paling dari finance, semua jajaran manajemen daripada pabrik kaca ini pasti orang cumpuk semuanya. Nggak mungkin orang dalam negeri. Karena mereka Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya hormati, beginilah kalau posisi mengandalkan akal, selalu mengandalkan akal, dan ini real, nggak bisa kita bantah. Tapi kalau mengandalkan hati nurani, mengandalkan rasa, mengandalkan ketuhanan yang Maha Esa, kalau saya pribadi mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nggak akan seperti ini. Dan inilah bedanya ambisius dengan ya sebaliknya ambisius. Dari sini juga
Indonesia ke depan, kedepannya Indonesia ini kita meminta sama Allah, meminta sama Tuhan Yang Maha Esa diberikan pemimpin yang benar-benar amanah, fatonah, sidik, tabligh, itu kalau bahasa orang muslim, yang pasti benar-benar baik, benar-benar bijak. Kalaupun nggak ada yang suka atau bagaimanapun caranya, sedangkan sudah berjalan yang pasti dengan hati nurani, dengan nama Tuhan benar-benar dalam jiwa raga, insya Allah bisa berjalan sesuai apa yang dicita-cita para leluhur kita, para pahlawan-pahlawan yang sudah begitu antusias untuk menciptakan Indonesia ini merdeka dan menjadi Indonesia ini, rakyat Indonesia khususnya Gemahri Pahlaw Jinawi. Indonesia ini kaya, Indonesia ini kaya. Saya hakul yakin kalau nggak kaya nggak mungkin Allah membentuk sebuah negara yang pasti Indonesia. Silahkan untuk mencari pendalaman apa itu Indonesia dari nama-nama huruf-huruf yang dipakai seperti itu. Jadi nggak asal main bikin sebuah nama sebuah bangsa seperti ini, nggak semudah itu. Dan dari sini saudara-saudara semua, saya sebangsa dan setanah air, sekali lagi dimanapun Anda berada, lepas dari keadaan yang terjadi dari Rempang ini, suatu saat jangan sampai menimpa, meskipun sudah ada warning untuk daerah-daerah lain, tapi yang pasti kita selalu berdoa, berharap dengan jangan disepelekan, mari jangan disepelekan, kita bisa kirim Fatihah setiap habis maghrib sama habis subuh kepada air, angin, api, dan bumi. Itu semua ada pengendalinya, saudara-saudaraku semua. Tolong dicermati, dan ini unggahan saya untuk video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau yang salah. Yang penting tetap semangat, tetap di jalan yang benar, yang lurus, jalan yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan Indonesia, salam NKRI, salam kecintaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala.